Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Rabu, tanggal 14 September tahun 2022. Hari ini kita merayakan pesta salib suci dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema salib suci. Struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan 9, Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 78 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 34 sampai dengan 38. Bacaan kedua diambil dari kitab Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 dan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa, tanggal 14 September tahun 2021, hari Senin tanggal 14 September tahun 2020, dan hari Rabu tanggal 14 September tahun 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Baik sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih, dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, Gereja Katolik merayakan pesta salib suci di setiap tanggal 14 September. Dan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 3 ayat 13 sampai dengan 17 menceritakan tentang seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi bernama Nikodemus yang tengah berbincang-bincang dengan Yesus Kristus di suatu malam. Nikodemus inilah yang kelak bersama Yusuf Arimatea meminta kepada Pontius Pilatus agar boleh memakamkan jenazah Yesus Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, makna perbincangan Yesus Kristus dengan Nikodemus adalah akibat berbuat dosa, maka manusia mati dan kehilangan kemuliaan Allah Tritunggal Maha Kudus. Untuk dapat terhubung kembali dengan Allah Bapa, maka manusia harus dilahirkan kembali dalam roh menjadi anak-anak Allah. Lahir baru dalam roh adalah peristiwa penerimaan Allah Tritunggal Maha Kudus sebagai satu-satunya penyelamat. Hal ini harus berdampak pada tindakan nyata, sehingga perlu dibangun relasi dengannya secara konsisten. Relasi tersebut akan berbuah ketaatan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari, penyerahan diri secara total kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, dan memaknai serta menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Hidup dan kehidupannya sudah sepenuhnya milik Allah Tritunggal Maha Kudus. Sahabat kuntum yang terkasih, di saat manusia sadar akan dosa-dosanya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat, maka saat itulah manusia dilahirkan kembali. Kasih Allah Tritunggal Maha Kudus selama ini sudah begitu besar kepada kita semua. Bahkan sampai Allah Bapa mengaruniakan putranya yang tunggal untuk menebus semua dosa dan kesalahan manusia, sehingga ada jalan bagi manusia untuk kembali ke rumahnya yang kudus di surga. Salib yang merupakan sarana penderitaan dan kematian Yesus Kristus Sang Putra Allah telah ditransformasikan menjadi tanda kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan kematian dan menjadi simbol cinta, penebusan, kebangkitan, keselamatan, dan kehidupan baru yang kekal. Sahabat kuntum yang terkasih, di dalam Injil Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Hari ini Allah Tritunggal Maha Kudus juga mengajar kita
untuk mengampuni dan melupakan apa yang sudah ada di belakang kita, termasuk mengampuni orang yang melukai kita, agar kita dapat hidup dengan penuh sukacita dan mampu berdamai dengan hati kita sendiri. Salib di satu sisi berdiri tegak dan terarah ke atas kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, tetapi di sisi lain juga merentang ke seluruh penjuru bumi. Dengan melihat salib, maka kita menatap Allah Tritunggal Maha Kudus sekaligus merangkul sesama. Hal ini dimampukan dalam diri kita bila kita percaya dan memberikan tempat yang layak serta pantas untuk Allah Tritunggal Maha Kudus agar datang, tinggal, dan bersemayam di dalam pribadi kita masing-masing. Sahabat Kuntum yang terkasih, manusia diundang untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, membuka diri terhadap kehadirannya secara utuh, penuh, bulat, dan tanpa cadangan apapun, serta hidup di dalam Yesus Kristus, berarti membiarkan Dia yang menggerakkan diri kita. Dengan hidup di dalam Yesus Kristus, maka Yesus yang adalah Kristus akan selalu menawarkan bantuannya, kasih-Nya, tangannya kepada kita, agar segala yang baik terjadi melalui dan dalam namanya di dalam hidup kita di masa yang akan datang. Oleh karena itu, bersediakah kita dilahirkan kembali dan berbuah bagi orang lain yang akan kita temui sepanjang hari ini. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan sekali lagi jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan salam.